berdoa mulai. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Oke, sehat ya. Sebelumnya Ibu mau absen dulu kehadirannya. Hadir semua? Ada yang sakit? Oke, alhamdulillah. Jadi hadir semua ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang alfa dan tambah keterangan. Oke, kondisi kalian sebelum memulai pembelajaran menyenangkan? Menyenangkan sih? Oke. Jadi hari ini kita masuk dengan materi tentang akhlak mahmudah dan akhlak mahmudah. Oke. Sebelum itu, Ibu mau tanya lagi. Masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang bisa? Oke, bisa. Syarul Iman dan cabang-cabang iman. Apa? Syarul Iman dan cabang-cabang iman. Oke, syu'abul Iman. Oke, syu'abul iman dengan cabang-cabang iman. Oke, jadi kalian masih ingat ya materi kita minggu lalu yaitu syu'abul iman. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang membiasakan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak masmudah. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini adalah di mana peserta didik mampu membandingkan antara akhlak masmudah dan akhlak mahmudah dengan secara baik dan benar. Oke, jadi manfaat kita mempelajari tentang akhlak mahmudah dan akhlak masmudah di mana agar kalian tahu perbedaan antara akhlak terpuji dengan akhlak tercela. Oke, jadi dengan akhlak tercela. Nah, di mana akhlak mahmudah itu kita dapat membiasakan diri kita berperilaku baik, mampu kontrol diri, mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Begitupun dengan akhlak masmudah, di mana akhlak masmudah itu kalian harus menghindari akhlak masmudah. Nah, akhlak masmudah apa itu? Akhlak masmudah adalah akhlak perilaku tercela, dan di mana dia orangnya tidak sabaran, mampu marah, tidak mampu menahan emosi. Ketika temannya bertanya, dia ingin pokoknya ingin berkelahi, ada sedikit salah disenggol, kayak begitu contohnya. Yang ini Ibu akan memberikan kesempatan selama 7 menit untuk melihat materi tentang akhlak mahmudah dan akhlak masmudah. Silahkan dibuka buku paketnya semua yang kita bagi, silahkan dibuka paketnya. Oke, kalian fokus
alat pemuda. Apa sih alat pemuda itu? Jadi alat pemuda ini merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab dari alat pemuda. Nah, alat pemuda ini disebut pula dengan akal kalimah atau makalimah akhlak. Nama muda ini berasal dari kata hamidah yang berarti terpuji. Oke, setelah ibu tayangkan video pembelajaran di atas, siapa yang bisa menjelaskan kembali isi dari video yang ibu tayangkan barusan? Siapa yang bisa? Oke, Alia, silakan berdiri sampaikan maksud dan isi dari video yang ibu tayangkan. Kita sebagai manusia harus menghindari terlalu buruk dan membiasakan berbagi waktu baik. Oke, aplaus dulu untuk kalian. Kalian sudah mengamati, kalian sudah menyimak, kalian sudah menjelaskan isi dan maksud dari video yang ibu tayangkan. Jadi kalian paham ya tentang materi kita pada hari ini? Oke, jadi sebelum lanjut pengerjaan tugas kelompok, ibu mau melakukan yang namanya ice breaking. Paham ice breaking? Paham. Tahu? Tahu. Oke. Tujuan kita ice breaking yang dimana melatih konsentrasi belajar kalian supaya kalian fokus, supaya kalian semangat dalam menerima pembelajaran. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, silakan berdiri semua. Dari meja supaya kalian bisa bergerak. Oke, jadi video ini tentang setelah kalian melakukan ice breaking, bagaimana perasaan kalian? Semangat.
wakil. Paham? Oke. Selamat bekerja dan selamat berdiskusi.
menghindari. Karena marah biasanya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru sebaliknya, dengan marah malah akan timbul permasalahan baru. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang kuat adalah orang yang menang berkelahi, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan moral dan perilaku kontrol diri yang dapat kita ambil adalah kemampuan untuk mengundang atau menghalangi suatu respon kekhawatiran, dan bahwa perilaku kontrol diri sebagai kemampuan untuk menyusun, memimpin, mengatur dan mengarahkan perilaku yang dapat membawa ke arah dan konsentrasi positif. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok 1. Sebelum di kelompok 1, sebelum naik kelompok 2, kelompok yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan, atau ada yang memberikan saran, atau ada yang ingin memberikan komentar. Siapa? Saya. Oke, Akila, kelompok 2. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin memberi komentar kepada kelompok 1, yaitu hasil diskusi dari kelompok 1 sangat menarik dan mudah dipahami. Oke, bagaimana kelompok 1? Terima kasih atas komentar baiknya. Presentasi kami saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya, materi kita pada hari ini yaitu tentang akhlak mahmudah dan akhlak masmudah. Nah, di mana akhlak mahmudah itu kalian sebagai umat muslim harus senantiasa menanamkan sikap dan akhlak perilaku akhlak mahmudah. Nah, di mana akhlak mahmudah itu adalah sifat yang terpuji. Nah, sifat terpuji seperti apa? Ketika kalian marah, kalian bisa mampu menahan emosinya, mampu mengontrol dirinya ketika sedang marah. Ya, begitu pun juga dengan akhlak masmumah. Jangan membiasakan perilaku akhlak masmumah ini dalam dirinya kalian. Kalian harus menghindari sikap akhlak masmumah. Baik, jadi paham ya? Oke, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi siapkan bukunya, siapkan pulpennya, karena Ibu akan menanyakan soal evaluasi dari materi kita. Oke, ini soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Kalian bisa ya? Bisa. Ini ada soal evaluasi, ada 10 nomor. Silakan kalian kerjakan dengan tenang. Tidak usah bersuara. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, tenang. Kumpul di atas mejanya Ibu. Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi pembelajaran kita pada hari ini? Apakah seru? Apakah ada yang belum dimengerti materi kita pada hari ini? Oke, jadi kalian sudah mengerti ya? Oke, sebelum Ibu tutup materi kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita mengenai materi akhlak mahmudah dan akhlak masmumah? Oke,
mahmudah dan alat masnunah adalah alat mahmudah atau alat tersembunyi adalah sifat yang dikalafi yang baik, sedangkan alat masnunah adalah sebalikannya. Alat mahmudah dapat membuat pemiliknya disukai oleh orang, sedangkan alat masnunah dapat membuat pemiliknya tidak disukai oleh orang lain. Terima kasih Pinsa, itulah tadi hasil kesimpulan terkait materi kita pada hari ini. Jadi minggu depan kita masuk ke materi tentang perilaku menghindari pergaulan bebas dan zina. Ya, jadi silakan pahami materinya baik-baik. Minggu depan kita lanjut dengan materi pergaulan bebas dan zina. Oke, silakan ketua kelas untuk pembelajaran zina pada hari ini. Bersedia. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum